Seseorang jika ia melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mengganggu, bintik hitam gitu. Kalau hatilah hitam, hati itu butulnya, hadirin yang dirahmati Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, namun hati kau tak bisa faham dia. Lah kebal, walaupun dosanya gadang, ini tak ada takut dah. Nama orang tak kecil, aib orang disebar-sebarnya, aib orang disampaikannya ke orang lain, ini santai je. Tidak ada merasa bersalah dah, hadirin yang dirahmati Allah. Batu hatinya lah kalam dek, dosa-dosa lah bertumpuk-tumpuk gitu. Maka dari itu, kalau hidup sedang sampai, mungkin dosa nak alun ditobatkan gitu. Anak bermasalah, bini bermasalah, laki bermasalah, itu sepanjang hari gitu. Itu permasalahan di rumah awak. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu dirahmati Allah, puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keimanan di dalam hati, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya ibadah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Bisanya kita melakukan ibadah itu adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah, pada kesempatan ini tema kajian singkat kita yaitu tentang akibat buruk dari dosa. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira tentang orang-orang yang berbuat baik atau memberikan dampak positif bagi orang-orang yang berbuat baik kepada Allah. Sebagaimana orang yang berbuat baik atau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang ia beramal soleh, barang siapa yang ia beramal soleh, baik ia laki-laki ataupun padusi, dan dia adalah seorang yang beriman, maka Allah akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Orang yang lai beramal soleh, orang yang lai beramal soleh, ini orang beriman, pasti kehidupan dunianya baik. Pasti kehidupan dunianya baik, hadirin yang dirahmati Allah. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang lai beramal soleh, atau dalam banyak ayat lain. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk suatu negeri itu inyolai beriman, inyolai bertakwa, Allah bukakan barakah dari langit, Allah bukakan barakah dari bumi. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kalau seseorang pribadi lai elok atau suatu negeri lai elok, hadirin yang dirahmati Allah. Allah berikan balasan yang baik terhadap mereka. Namun sebaliknya, hadirin yang dirahmati Allah, jika seseorang berbuat jahat atau berjalan keluar jalur, berjalan di luar jalur yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya Allah akan berikan kehidupan yang buruk bagi mereka. Apa saja akibat dari
dosa-dosa yang dilakukan, atau ketika kita melenceng, apa saja akibatnya? Bisa kita katakan hadirin yang dirahmati Allah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang sempit bagi seseorang. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan sempitkan kehidupannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka falanuhyiyannahu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang ia berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang ia berpaling dari peringatanku, maka baginya ada kehidupan yang sempit. Gitu. Kehidupan yang sempit di mana? Di dunia dan di akhirat. Kehidupan yang sempit di dunia seperti apa? Bisa jadi rezeki sempit, bisa jadi hati sempit, hadirin yang dirahmati Allah. Rezeki sempit jaleh jawab. Hati sempit, baca hati sempit, masalah datang. Masalah datang yang masalah itu membuat hati kita sedih, membuat awak sakit hati, gitu. Sakit hati itu kan musibah, hadirin yang dirahmati Allah. Sakit hati itu musibah. Misalnya sakit hati kau datang gara-gara perbuatan orang lain. Orang lain berbuat sehingga perbuatan orang lain itu mengakibatkan awak yang kanai dampaknya. Atau kesempitan hati itu Allah datangkan dari orang-orang terdekat kita, dari isteri dan baulah, gitu. Kenapa isteri baulah? Mungkin awak yang berdosa, namun Allah datangkan kepada kita ulah isteri sehingga hati awak sempit. Atau sebaliknya, gara-gara awak berdosa, Allah datangkan suami dan baulah kawak sehingga hati awak sempit, gitu. Awak sedih yo, awak sakit hati yo. Atau dari anak Allah datangkan. Awak yang berdosa, hadirin yang dirahmati Allah, namun Allah jadikan anak awak baulah sehingga hati awak sempit. Atau tetangga, atau rekan kerja awak yang baulah dan membuat hati awak sakit. Yang harus awak introspeksi dulu, bukan orang yang awak salah dulu, hadirin yang dirahmati Allah. Beko orang tu, orang salah orang tu, beko lah nomor sekian. Orang inyo salah kerajonyo sehingga hati awak sakit. Itu nomor sekian, hadirin yang dirahmati Allah. Salahnya beko lah. Yang perlu awak fikir dulu, dosa awak ya. Dosa awak. Hadirin yang dirahmati Allah. Terkadang Allah menegur kita, gitu. Terkadang Allah menegur kita melalui perbuatan orang lain yang tidak mengenakkan untuk kita. Allah menegur kita melalui perbuatan orang lain yang tidak mengenakkan bagi kita. Dan alhamdulillah, ketika kita sadar, namun ketika orang tak sadar, iko yang berbahaya, hadirin yang dirahmati Allah. Ketika orang tak sadar, iko yang berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa seseorang jika ia melakukan dosa, maka akan ada bintik hitam di dalam hatinya. Ada sesuatu di dalam hatinya yang mengganggu, bintik hitam, gitu. Melakukan dosa ada bintik hitam, gitu. Ketika ia sadar dengan bintik hitam itu, maka dia awak berdosa kemah. Hati awak tak lama sih. Padahal masalah tak ada, tapi hati tak lama sih, gitu. Awak berdosa kemah. Dosa ya. Fikir-fikir hadirin teman-teman, fikir dosa dia malam tadi. Iko kerajombo. Malam tadi iko kerajombo. Ibadah hambalah kurang seperti dari biasa. Biasa lagi solat malam, kini dah seminggu pun tak ada solat malam lagi. Gitu. Atau ada nan tercadia. Atau ada nan termakan yang tak halal, gitu. Berfikir seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah. Kalau dia berfikir seperti itu, maka bintik hitam itu akan dihilangkan dengan istighfar kita. Yo ya berdosa, astagfirullah, ya Allah ampuni dosa, ya Allah ampuni dosa, ya Allah. Maka bintik hitam itu akan hilang. Sehingga hati tenang belia. Namun kalau tidak sadar, hadirin yang dirahmati Allah, kalau tidak diberi peringatan oleh Allah, namun tidak sadar, maka akan ada bintik hitam, sehingga hati itu hitam. Kalau hatilah hitam, hati itu pakak. Kalau hatilah hitam, hati itu buta, ya hadirin yang dirahmati Allah. Lahum qulubun la yafqahuna biha.
Mereka punya hati, namun hati pun tak bisa faham-faham je. Lah kebal, walaupun dosanya gadang, ini tak ada takut dah. Mungkin kalau awak Bapak Ibu, kalau meninggalkan solat saja pasti tak taluk gitu. Awak pasti tak taluk meninggalkan solat. Ba'atu awak merasa gadang mana dosa awak kalau meninggalkan solat. Pasti awak tak taluk meninggalkan solat walaupun hanya sekali. Atau orang yang sudah biasa ke masjid, hadirin yang dirahmati Allah, pasti tak taluknya meninggalkan solat di masjid. Kalau ini meninggalkan solat di masjid, ada sesuatu yang mengganja di hatinya gitu. Seperti itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau ibadah itu bagus gitu. Kalau ibadah itu bagus. Namun bagi orang yang hatinya lah kalam, lah dosa lah banyak, namun tak tobat-tobat, tak sembahyang, tak mengadinya dah. Tak ada ke bekas di hati je tu. Tak ada ke merasa bersalah dah hadirin yang dirahmati Allah. Nama orang tak kecil, aib orang disebar-sebarnya, aib orang disampaikannya ke orang lain, ini santai je. Tidak ada merasa bersalah dah hadirin yang dirahmati Allah. Ba'atu hatinya lah kalam dek, dosa-dosa ni lah bertumpuk-tumpuk gitu. Dosa-dosa ni lah bertumpuk. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dosa ini berbahaya. Dosa ini memberikan kesempitan hati dan kesempitan hidup. Maka dari itu, kalau hidup sedang sempit, mungkin dosa dan alun ditobatkan gitu. Kalau hidup bermasalah, anak bermasalah, bini bermasalah, laki bermasalah, itu sepanjang hari gitu. Itu permasalahan di rumah awak gitu. Tak ada belok tadi tau. Mungkin ada dosa yang belum kita tobatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran nombor dari dengan ceramah ustaz-ustaz, misal buya-buya, memang mengatakan seperti itu hadirin dirahmati Allah. Kalau ada sesuatu yang salah dalam diri hati sampai atau hati tak lama hidup bermasalah, jangan orang lain salahan dulu. Aiko kerajunya tak benar, aiko kerajunya tak benar. Itu dulu dah hadirin dirahmati Allah. Mungkin saja kita yang berdosa, lalu Allah datangkan orang lain untuk menyakiti awak gitu. Allah datangkan orang lain untuk menyempitkan kehidupan kita dengan rahmat Allah. Itu yang pertama, akibat dosa, yaitu sempitnya diri kita sendiri, sempitnya diri, sempitnya kehidupan. Lalu akibat dosa yang lain, ini untuk kehidupan dunia. Akibat dosa yang lain adalah datangnya musibah besar dari Allah. Datangnya musibah besar. Walaupun musibah itu akan mengenai orang-orang sekitar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la yusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kalian terhadap musibah, terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Fitnah, musibah ini tidak hanya menimpa orang-orang yang berdosa saja, namun juga menimpa orang-orang yang tidak berdosa yang ada di sekitarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Kerusakan di darat dan di laut maksudnya apa? Musibah di darat, musibah di laut. Disebabkan apa? Oleh ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia di sini ulama menafsirkan adalah musibah di darat itu, musibah di laut itu disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Apa musibah di darat? Musibah di darat gempa bumi, longsor, banjir dan lain-lain. Apakah ketika gempa bumi terjadi hadirin yang dirahmati Allah, apakah yang ditimpa itu hanya orang-orang yang berdosa saja? Tidak gitu. Apakah ketika banjir datang, apakah yang banjir itu hanya rumah orang yang berdosa saja? Tidak hadirin yang dirahmati Allah. Maka Umar bin Khattab pernah berkata ketika beliau menjadi khalifah,
Ketika terjadi gempa di Madinah itu. Ketika terjadi gempa di Madinah, beliau langsung khutbah. Apa khutbah beliau? Kalau gempa ini datang lagi, maka saya akan meninggalkan kalian. Kalau gempa ini datang lagi, maka saya akan tinggalkan kalian, kata Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab berkata seperti itu, hadirin yang dirahmati Allah? Karena Umar bin Khattab sadar bahawa musibah datang itu adalah karena dosa. Begitu. Musibah datang itu karena dosa. Kalau kalian, artinya Umar bin Khattab berkata seperti ini, kalau kalian masih melakukan dosa itu, gitu, kalau kalian tidak mau berubah, tidak mau tobat kepada Allah, saya akan tinggalkan kalian, kata Umar bin Khattab. Hadirin yang dirahmati Allah. Kenapa Umar bin Khattab berkata seperti itu? Karena Umar bin Khattab sadar kalau musibah itu datang karena dosa. Karena dosa. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perlu juga selain kita memperbaiki diri kita dari dosa, kita juga harus membawa orang lain supaya ia terhindar dari dosa-dosanya. Kita harus melakukan nahi mungkar, Bapak Ibu. Kalau di masjid ikut tak ada nahi mungkar, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar masa masjid ikut. Dalam masjid ikut untuk ilmu, gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar di mana? Di luar masjid. Amar ma'ruf itu mengajak orang untuk melakukan yang ma'ruf. Yang ma'ruf itu apa yang ma'ruf? Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Jadi menyuruh orang tu menyuruh solat. Oh, solat. Gitu. Di luar, hadirin dirahmati Allah. Atau nahi mungkar, atau melarang orang melakukan kemungkaran di luar, gitu. Di luar. Kenapa ini penting? Saya sering sampaikan ini dalam khutbah. Kenapa ini penting? Karena dosa itu ternyata bukan hanya menimpa pelakunya, gitu. Dosa itu juga akan menimpa orang-orang yang berada di sekitar pelaku. Dosa itu juga akan menimpa kepada orang-orang yang berada di sekitar pelaku. Contoh tsunami datang di kanai misalnya satu negeri. Apakah di situ yang kanai orang-orang berdosa saja? Tak. Ustaz pun kanai. Ustaz pun kanai, hadirin yang dirahmati Allah. Maka perlu, dosa itu berbahaya, hadirin yang dirahmati Allah. Dosa ini berbahaya. Maka perlu juga selain kita memperbaiki, menjauhkan diri kita dari dosa, kita juga harus menjauhkan orang lain dari dosa. Kalau hidup untuk diri seorang aja, enggak umat Nabi Muhammad, Bapak Ibu. Biarlah inyo melakukannya. Kalau hidup untuk diri seorang tu enggak umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad dikatakan spesial karena kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik. Kenapa umat terbaik? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, maka perlu juga selain mencegah kemungkaran dari diri, kita harus juga mencegah kemungkaran dari orang lain supaya awak tak ditimpa musibah. Taman kau banyak untung kini Satpol PP bergerak tiap malam, beritanya ada tiap malam, gitu. Menangkap orang-orang yang berbuat asusila atau berbuat zina. Apalagi dosa zina, Bapak Ibu. Apalagi dosa zina. Dosa zina atau yang mengarah-ngarah kepada fahisyah, yang menjijikkan, itu adalah dosa yang paling mudah mengundang marahnya Allah. Kau ada masjid, ada sebelah orang apa? Orang bercewek-cewek, pacar-pacaran. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah, Bapak Ibu. Bisa jadi Allah menimpakan musibah kepada mereka, masjid akan naik. Bahaya, hadirin yang dirahmati Allah. Maka perlu kita melakukan nahi mungkar terhadap diri supaya hidup buat lapang. Kita juga perlu melakukan nahi mungkar kepada orang-orang sekitar supaya awak selamat dari musibah yang Allah berikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita sensitif lagi. Kita harus sensitif terhadap diri. Sebagaimana tingkatan keimanan orang berbeda. Tingkatan keimanan berbeda, apa maksudnya apa? Ada orang yang ketika kurang ibadahnya, hatinya sampai gitu.
Biasanya tahajud tiap malam atau salat duha tiap malam, mengaji tiap malam. Aku tinggi levelnya, hadirin terhormati Allah. Tinggi level. Lalu apa? Beberapa hari setelahnya tak ada saya tahajud lagi. Kalau tak ada tahajud lagi, biasanya awak tahajud sudah itu tak ada tahajud lagi, awak harus sensitif. Kenapa harus sensitif? Mungkin saja ada dosa. Sebab ketiga, dosa itu menyebabkan tidak bisanya seseorang beribadah. Susah melakukan ibadah kalau berdosa. Hadirin dirahmati Allah. Maka Sufyan Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri ia mengatakan, saya tidak bisa solat malam selama 3 bulan kerja karena satu dosa yang saya kerjakan. Dek berdosa tak bisa solat malam. Dek berdosa tak bisa mengaji, bisa jadi. Imam Asy-Syafi'i hilang hafalannya karena melihat betis perempuan di pasar. Disebabkan apa? Disebabkan dosa yang tidak sengaja. Itu orang level-level tinggi, hadirin dirahmati Allah. Bisa jadi kita diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awak berdosa, hati awak sampai, hati awak sampai. Allah berikan peringatan dari seperti itu. Mari kita berusaha sensitif. Ketika hati awak tak senang, ketika hidup awak masalah saja, mari kita introspeksi diri, hisab diri kita, apakah kita ada dosa atau tidak. Bisa jadi kesempitan hati atau jiwa gundah disebabkan oleh dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin itu kajian kita pada subuh ini. Lah nampak sarapan di masing-masing Pak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang besar terhadap sarapan yang diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang menyediakan sarapan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang memakan adalah orang-orang yang bertakwa. Memakan adalah orang-orang yang bertakwa, dan Allah berikan balasan yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Maaf Bapak Ibu, ketika seorang perempuan Yahudi memberikan minum wawau saja, Allah selamatkan ia dari neraka. Padahal pezina yang diberi minum wawau. Apalagi ketika memberi orang beriman, orang nenai sembahyang subuh makan. Itu adalah suatu amalan yang sangat besar kepada dari kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan. Terima kasih Bapak Ibu. Salah janggalnya kita mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.